etos kerjanya luar biasa teman-teman di Posyandu. Saya bangga dengan mereka. Ada yang pernah ditinggalnya di Ciledug atau di Tangerang, tetap belain juga ke sini gitu. Jadi semangat lihat kita berikan pelayanan bagi Posyandu di sini tuh semangat sekali. Dan kita pun pernah disurvei juga dari Puskesmas dan mereka memberikan jempol kepada kita. Iya Pak. Ini bayinya umur berapa? Baru 11 bulan Pak. Berapa? 11. 11 bulan. Oh, cuma satu atau ada satu aja anaknya? Ada 3, perempuan 3. semua. Ini udah sering kesini atau baru pertama kali nih? Waktu kakak ini sering. Dulu sering ya? Dulu sering. Sekarang baru pertama lagi ya? Baru pertama lagi. Oh, kalau pas sekarang kan baru mulai lagi, ini tahu dari mana? Dari ya emang tiap bulan kita ngecek terus Pak. Oh. Siapa tahu ada kan. Iya. Ngeceknya dari mana? Datang ke sini? Datang ke sini Pak. Sekarang ini apa? Imunisasi? Imunisasi Pak. Ini anak yang ketiga. Yang ketiga, umur berapa dia? 13 bulan. 13 bulan, halo. Ini baru pertama kali ke sini atau udah Iya, sering? Baru pertama. Pertama ini, dulu nggak pernah? Tahu ini dari mana? Dari tetangga, iya. Ibu tetangganya ya? Oh iya, ini lagi apa nih, imunisasi? Mau nimbang. Halo saudara-saudara, hari ini ada salah satu event khusus di GKI Surya Utama, yaitu Posyandu. Nah, menariknya adalah pada hari ini merupakan kegiatan pertama kali yang diadakan, Posyandu yang pertama kali sejak pandemi. Nah, kalau dulu ada Posyandu, tetapi pas pandemi karena kita nggak boleh ya, lalu sekarang kita boleh mulai lagi Posyandu untuk masyarakat. Nah, bersama saya ini ada beberapa yang mengurusi kegiatan Posyandu. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka seputar Posyandu. Kita mau tahu lebih lagi tentang Posyandu di GKI Surya Utama. Nah, di sini ada Ibu Lydia. Ibu Lydia selaku Ketua Komisi Kesehatan ya? Ketua Komisi Kesehatan. Lalu juga ada Ibu Lani selaku Ketua Posyandu. Lalu ada Pak Resadi, pengurus Posyandu, anggota Posyandu ya. Kita tadi udah sempat lihat ya, ini mungkin ini kita ngobrol-ngobrolnya setelah beberapa waktu tadi sudah dilakukan kegiatan Posyandunya. Tadi kita juga sudah lihat di video. Nah, ini udah hampir selesai sebenarnya. Nah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira Posyandu ini sejak kapan sih Surya Utama itu memulai kegiatan Posyandu nih? Posyandu dilakukan sejak gereja ini didewasakan. Kira-kira tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 84. 84. Wah, nah GKI Surya Utama kan didewasakannya sekitar 83. tahun 83 ya. Berarti Posyandunya tuh mulai sekitar tahun 84. Hampir 40 tahun ya. Wah, lama sekali ya. Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Posyandu GKI Surya Utama selama hampir 40 tahun gitu ya. Banyak hal yang dilakukan oleh Posyandu gereja kami ini, karena Posyandu ini berkembang dari cuman sekedar memberikan timbang badan, berikan vaksinasi, berikan vitamin A atau obat cacing dulu. Nah, itu berkembang waktu sebelum pandemi itu kita melihat anak-anak yang berat badannya tidak naik-naik gitu, itu kita openi gitu ya,
kita bawa ke lab untuk di ronsen. Itu satu. Terus ada tindak lanjut, kenapa anak-anak ini nggak naik badannya, kita takutnya kena TBC gitu. Nah, kita ronsen, yang TBC kita obati. Kedua, kita lihat ada yang cacat-cacat di sekitar kita, seperti yang kakinya cacat. Apa yang kita bisa bantu? Kita belikan sepatu yang khusus. Nah, itu kita jalankan. Ada lagi yang diberi kesempatan untuk sekolah di SLB, ya, sekolah luar biasa itu ya. Jadi bukan sekedar posyandu seperti yang ada seperti gitu, bukan. Jadi kita jauh lebih ke dalam gitu. Ada ininya juga gak? Misalnya pendidikan untuk masyarakat, misal pendidikan kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan begitu? Ya, itu dilakukan oleh biasanya dokter cinta gitu. Untuk sebelum mulai itu mereka diberi pengarahan, ada pengarahan, penyuluhan kesehatan, isi makanan untuk bayi gitu. Juga termasuk untuk orang tuanya kan ya? Justru ya, untuk orang tuanya, ya? untuk ibunya. Karena ada yang kalau beliin ciki itu udah kasih makan, padahal kan bukan gitu. Ada bayi-bayi yang berat badannya nggak naik-naik, itu karena nggak ada gizi yang diberikan. Dia pikir kasih jajan aja, pokoknya makan. Ternyata cuman kerupuk, cuman ya sebangsa ciki yang ada di pinggir jalan itu, padahal tidak menunjang. Jadi yang perlu diedukasi ibunya, makanan apa yang harus diberikan ke anaknya. Berapa orang yang biasanya datang ke posyandu ini? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan baru pertama kali lagi ya. Kalau dulu biasanya seberapa banyak sih Surya Utama melayani? Ratusan. Yang tertinggi itu 700-an. 700-an? Wah, bisa sampai 700 orang. Tapi ya? itu belakangan menurun, bertahan di 400. Nah, kalau hari ini kira-kira berapa tuh tadi yang hadir? Ini kan baru pertama kali nih. 41. Hari ini 42. Hari ini 42. Oke. Nah, saya juga penasaran gimana caranya mereka tahu bahwa di sini ada posyandu ya? Di poliklinik kita tempel pengumuman. Terus kita ada WA, kita kirim WA ke mereka yang sudah pernah. Yang sudah ada nomor telepon kita WA. Tapi biasanya mereka cuma lihat dari pengumuman di poliklinik ya. Dari itu bisa mulut, ya. Mereka sampaikan. Ya, dari mulut ke mulut juga banyak. Sampaikan ke teman-teman, ke tetangga yang punya anak gitu ya. Apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan posyandu ini, baik dulu maupun sekarang? Ya, kita perlu komitmen dari semua petugas posyandu ini. Jadi kita nggak bisa terima orang yang bulan ini datang bulan depan enggak gitu. Kita perlu komitmen dari semua pelayan-pelayan, meskipun kita nggak dibayar, tapi kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Karena bidang posyandu ini adalah salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat melalui bidang Kespel gereja. Jadi kita menjalankan program Kespel gereja dengan kegiatan posyandu, salah satunya. Waktu jumlah pasien sekitar 700 itu kita tenaganya ada 50 lebih. Ada berapa? 50 lebih. 50 lebih? Ya. Dan semua itu yang menyerahkan itu semua orang itu mereka punya komitmen. Dan mereka kompak gitu loh kerjanya. Itu yang bikin apa? Kita makin semangat kerja yang etos kerjanya luar biasa teman-teman di posyandu. Saya bangga dengan mereka. Susah loh untuk 50 orang pelayan, mereka semuanya komit untuk melayani satu kegiatan ini ya. Pasti itu menarik sekali tuh kalau kita gali lebih dalam ya. Oke, Pak Resadi gimana? Kalau apa yang ditemuin?
Kalau dari saya kan baru join ini sekitar 10 tahun ada kali ya, Tante? 10 tahun baru join di 10 sini. tahun baru. Ya, teman-teman lebih lama 10 lagi. tahun baru. Ya kalau yang lain mungkin lebih lama lagi ya. Teman-teman lebih lama lagi, yang Tante Lani itu kan jauh lebih lama, Iya. puluhan tahun. Jadi saya baru 10 tahun ini ya senang join ke sini karena teman-temannya komitmennya tinggi sekali. Cara kerjanya juga bagus. Jadinya kita bantu melayani juga senang juga gitu loh. Jadi senang bantu juga di sini. Lalu kalau untuk kendala mungkin regenerasi ya, tentu regenerasi karena memang banyak yang senior yang aktivisnya. Kita butuh yang darah muda, tenaga muda untuk bantu ke Posyandu supaya ada regenerasinya. Paling itu. Lalu kalau untuk kendala lainnya, cara untuk memberitakan bahwa kita ada pelayanan Posyandu di Surya Utama, di mana supaya masyarakat sekitar itu lebih banyak terjaring lah. Itu yang masih sekarang masih dicari caranya supaya mereka lebih tahu, lebih aware bahwa kita ada Posyandu yang kita sedang adakan setiap bulan. Karena sejauh ini kan sebagian besar kan dari mulut ke mulut bahwa ada Posyandu di sini awal bulan setiap hari Rabu. Namun kita setiap kali mau informasikan ya hanya terbatas dari yang nomor-nomor WA yang kita ada atau pasien-pasien yang sudah rutin. Kan hanya sebatas itu. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi belum ketemu caranya gimana. Mungkin ini jadi salah satu cara kali ya. Ya, kalau banyak yang satu nonton cara. ya. Tapi kalau ngomongin orang mau terlibat dalam pelayanan Posyandu ini saya apakah ada, ini kan soal medis ya, apakah ada persyaratan khusus gitu? Misalnya apakah dia harus perawat lah atau dokter? Kalau mereka itu tenaga medis sih kita selalu welcome. Kita perlu gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa datang, selalu ada gitu, cadangan gitu, ada penggantinya. Dan kita nggak punya persyaratan khusus untuk yang lain-lain. Nggak punya ya. Syaratnya hanya komitmen itu. Siapa aja boleh asal komitmen. Bisa dibimbing. Ya. Bisa dibimbing, bisa diajari. Yang penting ketekunan. Dan kalau itu juga kan bisa diatur ya bagiannya yang mana gitu kan. Ya kalau untuk urusan obat pasti harusnya dokter gitu kan, periksa-periksa. Tapi banyak sekali bagian-bagian lain kan. Nah ya, tapi juga bisa diajarin gitu ya, dibimbing. Siapa aja yang tergugah, yang penting komit, punya panggilan, punya passion untuk melayani masyarakat khususnya di bidang Posyandu, boleh join bersama dengan tim Bu Lydia, Bu Lani, dan para Sadi. Tapi itu kan soal kendala orang ya. Kalau misalnya ini kan pasti, saya penasaran nih, pasti butuh dana yang besar nih untuk melayani atau kecil dananya yang dibutuhkan. Kalau sampai 700 orang ya, saya mikirnya tadi tuh ngasih makan, ngasih obat, ngasih imunisasi, itu pasti kan dananya nggak kecil ya. Ya, kita ada dana dari Kespel Gereja ya. Program Kespel menunjang Posyandu ini, dan juga ada donatur-donatur yang sudah tergerak hatinya untuk setiap bulan mereka memberikan dananya melalui pos-pos tertentu. Dan kita juga kerjasama dengan puskes kecamatan, kelurahan untuk vaksinnya, untuk alat-alat suntik, dan ya penyuluhan ya, termasuk kartu-kartu PNS, KMS dan lain-lain, kita dibantu. Dan kita pun pernah disurvei juga dari puskesmas, dan mereka memberikan jempol kepada kita. Kalau ada yang datang tuh, mereka perlu bayar nggak untuk kesini? Nggak ada, kita gratis semua, termasuk makanan tambahan yang kita berikan selain biskuit atau susu. Ya, susu. Kadang kita bikin sup daging, kadang telur, kadang yang lain-lain. Semuanya gratis. Kalau begitu apakah ada batasan anak yang bisa datang atau bebas saja?
Ya umur. Kita hanya melayani 5 tahun ke bawah. Oh, dari umur dibatasin umur 5 tahun ke bawah. Tapi kalau misal dari tingkat ekonomi keluarga, apakah dibatasi juga? Enggak. Enggak ya? Sekali enggak. Ada nggak hal yang menyenangkan atau baik dari peristiwa atau dari hal tertentu yang begitu berkesan buat Ibu Lydia, Bu Lani, dan Pak Resadi? Pak Resadi dulu deh. Kalau berkesan mungkin terutama lihat peserta yang datang ke Posyandu. Saya senang lihatnya, mereka tuh antusias sekali, semangat sekali datang. Terus meskipun harus antrinya banyak, lama, terus juga mereka harus minta tolong tetangganya, temennya gitu. Terus mesti jemput sekolah, anak tadi tetap dibela-belain ke sini. Ada yang pernah ditinggalnya di Ciledug atau di Tangerang, tetap belain juga ke sini gitu. Jadi semangat lihat kita berikan pelayanan bagi Posyandu di sini tuh semangat sekali. Berkesan sekali lah buat saya kalau mereka mau jauh-jauh tetap belain ke sini. Itu ya buat saya. Justru merekanya yang membuat Pak Resadi terkesan ya? Iya. Wah, Sangat berkesan. walaupun jauh tetap mereka bela-belain. Iya, kadang-kadang bingung, oh ibu dari mana? Saya udah pindah ke Ciledug, saya udah pindah ke Tangerang, tapi saya masih ke sini. Tuh luar biasa sekali. Kalau ketika COVID kita pas lagi tutup, mereka tetap nanyain ada kapan buka gitu. Tapi kan ya kan kendala ya. Ya itu selain peserta Posyandu yang antusias gitu, petugasnya juga antusias. Yang tugas juga antusias. Sama antusias. Mereka senang. Mereka nggak peduli. Mereka tuh bukan hanya datang setiap hari Posyandunya. Kita ada persiapannya. Ada persiapan Posyandu. Kita ada masak untuk Posyandu. Kita siap-siap bareng-bareng. Nah, itu membuat kita itu lebih akrab gitu. Kita datang ya, masak, kita kupas-kupas sayur apa wortel itu ya, dan kita masak bareng-bareng. Memang ada tukang masak ya, karena itu semua yang sudah kita siapkan itu dimasak pada dini hari sebelum Posyandu. Jadi misalnya Posyandu jam 8, jam 3 pagi tuh. Wah, pagi-pagi, jam 3 pagi. Tapi semua barang udah kita siapkan. Jadi dimasaknya persis. Di sini masaknya? Di sini. Dibantu Pak Waji waktu itu. Oh iya. Pak Waji, dan ada tukang masaknya. Sekarang saya kehilangan tukang masaknya nih. Tukang masaknya udah berhenti. Terakhir, ada yang mau disampaikan untuk yang menyaksikan episode Posyandu di channel GKI Surya Utama? Mungkin salah seorang. Kalau tadi kan kita cerita-cerita, nah ini apakah ada yang mau disampaikan khusus untuk yang menonton? Siapa boleh? Saya mengharap ada tenaga-tenaga baru, pemuda yang waktunya cocok, karena kita di pagi hari meskipun cuma sebulan sekali. Ya, saya mengharapkan ibu-ibu muda yang nggak kerja, waktunya bisa disinkronkan, ya fleksibel, karena pelayanannya cuma sebulan sekali, gitu. Ya, saudara-saudara sekalian, salah satu tugas panggilan gereja adalah menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi masyarakat. Bagaimana kehadiran kita GKI Surya Utama khususnya bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar GKI Surya Utama. Nah, salah satunya melalui Posyandu yang dilakukan di sini, baik memberikan makanan-makanan bergizi, imunisasi, tapi juga penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitar GKI Surya Utama. Dan ketika sudah menjadi berkat, bahkan yang jauh pun tadi kata Pak Resadi hadir, datang dan mencari. Nah, biarlah kedepannya, biarlah Posyandu boleh terus semangat pelayanannya, melayani masyarakat di sekitar, baik pengurus-pengurus ya maupun juga
yang aktivis yang terlibat di dalamnya, walaupun bukan pengurus, kan banyak ya, 50, dan kita bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan apa yang kita bisa. Terima kasih Bu Lydia, Bu Lani, Pak Resadi untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Wah, di belakang juga sudah selesai, sudah kosong ternyata. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.